Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Sofia Primalisanti Devi, MSI. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kegiatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Event dengan bobot 2 SKS, jadi sekitar 90 menit gitu ya, hampir 1 jam untuk durasi mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan konsep berbasis project yang nantinya juga menjelaskan mengenai konsep sampai dengan evaluasi dari kegiatan. Mari kita langsung lakukan saja kelasnya. Oke, selamat pagi semuanya. Seperti sudah disebutkan tadi bahwa kelas manajemen event adalah kelas yang bobotnya 2 SKS. Kelas manajemen event merupakan salah satu bobot mata kuliah yang nantinya untuk memperlihatkan bagaimana mahasiswa Vkom untuk dapat memberikan atau memperlihatkan eksekusi dari pengetahuan mereka akan konsep pelaksanaan event, lalu kemudian observasi, mulai dari observasi sampai dengan evaluasi. Jadi tidak hanya dituntut untuk mengetahui mengenai teorinya aja, tapi juga mengetahui mengenai bagaimana cara melakukan eksekusi hingga laporannya. Nah, untuk kegiatan kali ini, sama seperti kegiatan kita biasanya, nggak usah tegang-tegang banget, geng. Nggak apa-apa kok. Kita akan ngomongin soal kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Kegiatan terakhir yaitu adalah soal apa? Kegiatan apa kita? Converse, betul. Kok masih lemes? Kegiatan Converse. Kegiatan Converse yang kemarin memang sudah dibuat. Kegiatan Converse balik lagi harus dijelaskan bahwa dia adalah hasil dari pengetahuan teman-teman. Kan teman-teman udah mutusin ya konsepnya bagaimana, lalu kenapa harus namanya Converse gitu kan. Lalu sampai dengan pembagian tugas plus sponsor, promosi sampai dengan kegiatan acaranya. Nah, hari ini karena kita sudah melalui berapa pertemuan? 13? Hampir 13 ya. 13 pertemuan. Pertemuan terakhir adalah untuk bicara mengenai pembuatan evaluasi dan juga dampak acaranya. Jadi ini diambilnya dari kegiatan yang kemarin. Apa sih targetnya untuk pertemuan hari ini? Pada awalnya adalah untuk mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasikan, menjelaskan mengenai proses dari awal persiapan tadi, konsepnya kayak gimana gitu ya, namanya seperti apa, lalu kemudian bagaimana teman-teman meluruskannya, koordinasi masing-masingnya, terus kemudian eksekusi model acaranya sampai dengan ketepatan dalam membuat laporan evaluasi acara. Nah, di bagian akhir ini teman-teman akan diminta untuk bikin laporannya. Laporan kegiatan acara merupakan bagian dari tugas UAS nilainya. Jadi nanti walaupun nilainya ataupun kegiatan laporannya adalah tetap dibuat per kelompok gitu ya, per divisi kayak kemarin, tapi Anda juga tetap akan ada ujian oral, lisan. Ngapain? Saya tanya-tanya, kemarin tugasnya ngapain, ada apa aja, apa yang kemudian kendala yang kalian rasakan gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau bicaranya pakai punyanya Sean and Perry, dia bilang sebetulnya kalau kita ngomongin soal evaluasi setelah acara, itu ada ngomongin soal measurement of event outcome. Kita harus ngukur sebenarnya dari kegiatan kemarin itu kita punya dampaknya apa, impactnya apa. Nah kan kemarin itu sebenarnya kalau melihat toolsnya teman-teman udah lakuin itu. Toolsnya apa? Kemarin toolsnya apa? Kalau mau lihat dampak acara, dari mana? Dari mana? Sosmed? Sosmednya, engagementnya. Lalu kemudian yang kedua, demographic profile of event audience. Kita tahu data ini dari mana? Secara singkat tahu dari mana? Demographic profile of the event audience. Tahunya dari mana? Kemarin bikin tiketing kan? Yeah. Nah, itu. Jadi kemarin sudah bikin tiketingnya, kan udah tahu sendiri ada berapa banyak. Kalau nggak salah kan pakai di awal pakai pendaftaran dulu ya? Pendaftaran pakai?
Nah, Dari berarti registrasi. betul dari registrasi kemudian kalian bisa bikin soal berapa banyak yang datang. Harusnya sih kalau dari pengamatan nanti di staf di acara kita tahu sebetulnya perempuan berapa, laki-laki berapa gitu ya kegiatan kasarnya. Lalu kemudian ngomongin dari kegiatan kemarin kan sebenarnya udah lihat juga mulai dari kerjasama antar divisi yang kemarin lah ya mulai bicara soal siapa nih jadi sponsor, keuangan, danusan gitu kan, jualan dan segala macam sampai kemudian pas di hasil acaranya. Nah evaluasi ini untuk bagian ini identifikasinya itu dapatnya dari kelemahan acara, kendalanya kemarin, kendalanya apa aja? Kalau dari persiapan kan sebenarnya banyak ya. Kalau kita ngomongin jumlah anggota kan sebenarnya karena terutama kelas ini laki-lakinya 4 ya geng. Kalau ngomongin fisik gitu kan ya, berarti perempuannya udah luar biasa nih sama dengan laki-laki kekuatannya. Terus kemudian dari situ kita juga bisa tahu kendala soal komunikasinya. Baik itu bicara soal apa sih komunikasi itu bisa ngomongin soal pembuatan izin, yang kita izin tempat, lalu kemudian belum lagi soal undangan gitu kan. Terus kemudian izin peletakan materi-materi promosi gitu dan segala macamnya. Lalu kemudian gimana cara untuk meningkatkannya sampai dengan event management prosesnya. Jadi pas kita bikin kalau teman-teman kan bikinnya biasanya namanya LPJ ya. Nah itu juga kemudian harus ada penjelasannya gitu ya. Apa aja sebetulnya yang perluin. Kemarin itu saya rasa sih sebenarnya yang bukan jadi kurang ya, bisa ditingkatin sebetulnya adalah pada pendokumentasian. Jadi kan kita belum ada satu drive yang isinya bareng-bareng nggak sih? Nah, udah ada semua urutannya. Belum. Nah itu yang kemudian perlu untuk dicek. Kita perlu runutin kembali gitu ya. Bagiannya dari situ. Kenapa begitu? Karena untuk ini sebenarnya Anda perlu ngomonginnya mulai dari planning sampai dengan evaluasi. Sebenarnya mau saya tanyain dulu ke teman-teman, yang mana yang kemudian paling penting untuk diperhatikan? Kalau udah ngerasain nih kemarin ya, mana yang paling penting untuk diperhatikan? Tahapan mana? Planning. Why? Kenapa? Kenapa? Satu. Yang mana? Kok langsung diem? Kenapa? Planning? Kalau menurut saya dari planning itu mempengaruhi nanti pas berjalannya acara sih Mbak. Kalau dari awal kita nge-plan-nya kurang matang, nanti di acaranya juga kurang maksimal berjalannya. Oke. Yang lain ada punya perbedaan pendapat? Mana lagi? Boleh loh ngomongin soal itu. Apa yang kemudian berbeda? Kalau tadi misalnya dari kurang matengnya gitu ya. Kemarin kalau kita sambil back through gitu ya. Sebenarnya yang paling menurut teman-teman kayaknya ini bisa deh kita kembangin lagi atau kayaknya kita masih bisa benerin lagi sebetulnya. Itu bagian yang mana? Dari perencanaan. Ada bagian apa? Bikin nama acaranya kah? Bikin konsepnya kah? Ngundangnya? Dari undangnya. Kenapa itu yang kemudian jadi semacam perlu banget di point out? Karena audiensnya biar terkirim jelas gitu dan mereka beneran datang dari dulu biar banyak yang lihat acara kita. Oke. Ada lagi yang lain? Apa yang beda? Ada yang lagi? Belum? Nggak ada yang lain? Itu dari planning ya? Kalau saya ngerasanya bahwa kemarin itu kita agak lama untuk penentuan konsep sih sebenarnya. Ya nggak sih? Konsepnya itu agak lama banget gitu kan. Dari mulai ngomongin soal mau tadinya pentas musik aja, kemudian sampai mau film aja, atau mau menggabungin, atau mau kayak gimana. Itu sebenarnya yang agak lumayan lama sebetulnya ya kan? Gitu. Dan itu masalahnya di mana sih sebenarnya? Kalau kita sambil mikir-mikir gitu, sambil inget-inget lagi, masalahnya tuh ada di mana? Koordinasi kita kah? Berarti itu sebenarnya masih bisa ditingkatin ya. Koordinasi antar masing-masingnya. Itu bagian dari planningnya. Kalau dari implementationnya, apa yang kemudian perlu dicek lagi? Kemarin sampai dengan eksekusinya sebetulnya yang perlu dicek. Ada?
Pembagian job desk-nya. Oke. Secara spesifik kenapa itu menjadi susah? Sebenarnya terutama untuk divisi acara, Mm-hmm. di divisi lain udah punya job desk masing-masing per divisi. Mm-hmm. Tapi kadang mungkin ada beberapa orang yang masih belum ngeh atau Mm. ngeh dengan job mereka masing-masing. Mm. Sehingga yang seharusnya orang lain itu nggak ambil alih job dia, justru harus ambil alih karena orang tersebut tuh nggak aware sama job dia yang sebenarnya. Jadi kalau kayak gitu berarti ada orang yang kemudian double job nggak sih? Nah itu jadinya sebenarnya kemudian beban juga gitu karena kok ini jadi ngerjain itu gitu kan ya. Oke, itu yang kemudian perlu ditambahin. Lalu data semua yang tadi teman-teman omongin tuh ya, kita akan ngomonginnya dia secara atau kita jelasin, kita laporin dalam bentuk apa? Kuantitatif kah atau kualitatif kah? Kuali? Atau percampuran keduanya? Ayo. Kak, kuanti itu ngomongnya gimana sih kalau kuanti berarti laporannya? Keduanya, geng. Keduanya. Kan tadi kalau kita ngomongin kalau data yang perlu kuantitatif tuh data apa sih? Data pakai angka tuh data apa? Ticketing, registration, terus kemudian laporan keuangan, ya nggak sih? Lalu kemudian ngomongin soal engagement postingan, ya kan? Itu juga ngomongin itu. Lalu kemudian pembentukan paket-paket buat sponsorship juga kan kalian perlu bikin itu kan? Nah itu masuk. Kualitatifnya? Kualitatifnya apa? Sisanya lah. Kualitatifnya kita ngomongin soal bagaimana kemudian angka kan tidak bisa berdiri sendiri kalau dalam laporan. Dia harus kemudian dijelaskan. Kendala juga kita harus kemudian narasikan. Means text gitu kan. Berarti dalam laporan ini bentuk keduanya diperlukan. Jadi kita pakai data kuanti dan kita pakai data kualitatif gitu. Itu yang perlu dibikin bareng-bareng. Makanya semua data itu perlu didokumentasikan. Dokumentasi tidak hanya berarti bahwa itu hanya foto, video, enggak. Pendokumentasian data pun itu diperluin. Makanya kemarin sebenarnya saya nggak terlalu kemudian mengingatkan kembali karena kan sebetulnya ketika kalian kerja kemarin itu sudah banyak yang mendokumentasikan. Kita bisa ngambil dokumentasi dari mana sih? Per divisi Anda bisa ngelaporin soal pertama tadi laporan kalau keuangan bisa laporin keuangan, lalu kemudian acara, dokumentasi kegiatan acara, angka registrasi, ya kan? Itu bisa masukin. Lalu kemudian ngomongin apa lagi? Ada kendala misalnya seperti ini. Kalau kemarin kan saya perhatikan kita juga perlu habis registrasi ada antrian kan? Nah, ada fotonya nggak? Antrian registrasi gitu, suasana kegiatan itu ada harusnya. Karena saya lihat teman-teman kan sebenarnya kebanyakan sambil selfie, sambil foto-foto gitu kan. Semua itu bisa kita gunakan. Jadi dokumentasi nggak mesti melulu hanya kemudian dari divisi dokumentasi. Budok gitu, nggak mesti dari situ doang. Tapi bisa kemudian dari data-data individu masing-masing. Kenapa? Karena balik lagi itu merupakan laporan dari individu. Terus kemudian ada kericuhan tidak, mestinya gitu. Kemarin itu kan karena pelaksanaan di hari Jumat, jadi sebenarnya ada jeda lumayan gitu kan ya. Yang laki-laki otomatis pada sholat Jumat gitu kan ya. Lalu kemudian kita ada jeda persiapan untuk dari peralihan yang kelas beauty class ke yang event utamanya. Itu juga kemudian perlu tuh dinarasin apa aja yang perlu diperhatiin gitu. Terus kemudian jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran ini teman-teman harus ngelaporinnya 2 sebenarnya berarti. Pertama, kita kan pakainya registrasi kan. Registrasi itu datang. Terus kedua, karena tempatnya kita nggak tertutup kan. Nontonnya itu kan sebenarnya kayak semacam di hall gitu ya, bebas. Orang sebenarnya kan otomatis bisa nonton. Nah, maka Anda juga harus memperhitungkan kegiatan ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang diperluin kita bisa tahu itu dari mana sih? Observasi, laporan pandangan mata kan. Kita bisa kira-kira sebenarnya kalau untuk yang sekelilingnya. Karena otomatis banyak orang yang keluar masuk tuh. Beli makanan kan kemarin. Lalu kemudian ada yang kemudian transit ya. Dari sholat Jumat gitu kan ya. Untuk ke event yang satunya lagi, makan balik lagi gitu kan ya. Nah itu juga perlu diomongin. Jadi yang dilihat adalah selama durasi acara, ada berapa banyak orang yang lalu lalang di situ.
di luar dari yang memang duduk di venue-nya. Itu bisa ngeliatin. Taunya dari mana? Kan karena kita kemarin buka booth makanan juga, jadi bisa perkiraan. Anggaplah bahwa yang jualan makanan sekitar booth makanan itu laku sekitar berapa packs? Misalnya anggaplah 30 packs gitu ya. 30 packs ternyata di luar dari penonton ya, berarti ditambahkan itu. Jumlah kehadiran, jumlah crowd-nya itu yang kemudian perlu ditulisin. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Berapa booth kemarin kita? Yang sekitar itu? Kan ada apa aja tuh? Ada sponsor kan ya. Lalu kemudian yang memang kerjasama makanan kan. Makanan itu ada berapa? 2, 3? 4. 3 hitungannya? 5. Oh 5. Total keseluruhan ada 8. Total keseluruhan ada 8. Nah itu kemudian kita perlu perkirain sampai situ gitu. Udah gitu kan ada satu sponsor yang memang dia nggak sampai akhir kan. Yang hotel itu dia kan nggak sampai akhir. Ingat saya dia cuma sampai jam 2 deh kayaknya. Jam 2 dia udah nggak ada. Berarti kan sebenarnya ada crowd yang berkurang. Nah, teman-teman kira-kira bikin average-nya berapa perkiraan yang kemudian datang di saat itu. Lalu kemudian penjualan tadi, data keselamatan. Nah, ini gimana ngeceknya? Data keselamatan. Catatan terkait dengan keamanan dan kesehatan. Ada laporan nggak ke teman-teman? Handphone gue hilang. Nggak ada. Atau misalnya sendal gue hilang, gitu misalnya. Pusing, pingsan gitu kan. Nah, itu masuknya ke sana. Karena kaitannya kan sama medis, atau ada memang? Ada memang? Ingat saya sih nggak ada waktu itu. Tas saya hilang sih Mbak, tas goodie bag itu. Oh, gue yang goodie bag. Nah lu, hilang. Goodie bag hijau isinya apa? Nggak ada isinya sih Mbak, itu buat bawa kabel. Oh, tasnya kemudian dia hilang. Nggak di sini tapi kan? Nggak ada. Oh ya alhamdulillah kalau gitu. Berarti ada yang mungkin kebawa, kepake gitu kan. Nah itu kita perlu nulisin. Sama sebenarnya yang perlu dimasukin dalam evaluasi, kita ada kerjasama nggak kemarin sama kesehatan? Gitu. Ada? Ingat saya kan memang sebenarnya ada kesehatan, ada medik. Tapi apakah masuk dalam bagian kita? Bagian kelas ini? Itu yang perlu diomongin gitu ya. Atau itu merupakan bagian kerjasama? Ada kok. Ya kan? Ada. Apakah itu bagian kerjasama antara event kelas ini dengan event yang satunya lagi? Itu tuh perlu masuk. Itu perlu dilaporin gitu. Terus kemudian dokumentasi kegiatan, foto dan video. Ini perlu ada di dalam satu basket, satu tempat. Satu folder. Di luar dari, teman-teman perlu kemudian bikin per divisi, tapi untuk dokumentasi kegiatan itu perlu ada sendiri. Kan kemarin yang fotografer datang nggak sih? Oh iya, datamu udah dimasukin semua? Lagi mau dipindahin, saya udah bawa SD card. Oh, oke. Itu perlu dimasukin ke satu, nanti jadi di laporan akhir, kita nggak bikin cuman dokumentasinya ditertera gitu ya, disematkan, tapi juga ada nyertain kayak semacam linknya gitu untuk masukin data itu. Karena nanti laporan, karena kan manajemen event itu ada beberapa kelas, jadi saya akan compile keduanya gitu untuk laporan akhir kelas gitu. Oke ya, ini. Plus dari dokumentasi sebenarnya nanti kelihatan juga kita perlu evaluasi bagaimana tangkapan gambar masing-masing suasana. Udah ngambil ininya orang belum sih, suasananya orang? Experience mereka gimana pas dia duduk gitu kan ya. Terus ekspresi-ekspresi lain. Karena itu bagian dari siapa nantinya harus dibahas. Siapa yang akan membahas itu nanti? Siapa yang akan ngebahas itu? Kita perlu nggak sih sebenarnya mendokumentasikan ekspresi kehadiran ataupun audiens kita? Perlu. Buat apa nantinya? Buat kepuasan kita? Enggak. Buat apa? Buat publikasi kan? Nah kita perlu publikasi kemudian di luaran. Publikasi luaran itu kan bisa ngomongin soal social media sama apa lagi. Kalau kita partnership dengan media toh, nah itu kan perlu. Itu masuknya ke sini. Kita akan evaluasi per bagian itu. Oh fotonya ternyata misalnya bisa dikembangin lagi next untuk event berikutnya. Kayaknya perlu lebih spesifik ngambil ekspresinya. Atau sudut-sudut tertentu yang perlu diambil gitu misalnya. Karena kita harus punya yang nilainya atau value-nya tinggi. Ingat bahwa humas harus ngomongin soal use value kan. Use value kegiatan itu nilainya tinggi banget. Itu perlu masuk. Nih. Catatan dari staff, catatan penonton, catatan vendor. Nah, kita perlu ketiganya sebenarnya. Kita ada vendor nggak sih yang kerjasama?
Atau pihak ketiga lah, katakan pihak ketiga. Ada? Siapa aja? Kalau dari vendor itu kita ada vendor peminjaman kipas Mbak. Terus? Terus Ini nggak mesti vendor as in vendor doang loh ya, pihak ketiga. Siapa lagi? Emang kita nggak bekerja sama dengan bidang lain? Betul. Fakultas. Akademik untuk bagian apa? Untuk koordinasi mengenai apa? Tempat, betul. Terus kemudian jadwal. Terus apa lagi? Peminjaman barang. Lalu dari pihak mana lagi kita perlu? Komunikasi ataupun koordinasi? Apa? Tim sponsor. Lalu kemudian media partner. Mana lagi? Yang kemarin ada di venue, yang tadi kalian bilang ada 8 totalnya. Booth, betul. Yang kerja sama-sama kita. UMKM, terus ada kemudian teman-teman dari proker lain gitu kan ya, yang pada dagang. Nah itu perlu kemudian ada catatan. Misalnya, anekdot gitu lah ya. Mereka gimana ikutan kemarin menurut pandangan mereka. Apakah penjualannya oke, misalnya penjualannya berapa sekian dan segala macam. Itu merupakan catatan dari kegiatan sebetulnya. Nah, teman-teman perlu kemudian dapetin itu. Karena itu nantinya akan berkaitan sama apa? Sebetulnya flow di kita, lalu kemudian promosi kegiatan kita. Ya kan? Itu. Lalu kemudian media monitoring. Siapa udah kan kita lakukan ini? Di mana lakuinnya? Selama kegiatannya sebenarnya udah ngelakuin gak sih? Postingan kalian? IG sama TikTok ya, berarti kan pakainya kita. IG sama TikTok. IG itu di mana aja? IG-nya siapa aja yang kita pakai? Ya, terus? Vkom UP, lalu? Influencer, betul, lalu? Siapa lagi? Individu gimana? Apa? Individu kayak Individu sebetulnya bisa aja. Seberapa banyak yang kemudian melakukan reposting kan? Ini maksudnya nantinya seperti itu. Makanya kemarin itu dalam dokumentasi kegiatan ataupun dokumentasi media monitoring, Anda kan minta untuk capturing kan? Nah itu perluin. Terus media monitoring kita itu kemarin adalah partnership media. Berapa kita partnership-nya? Yang kemarin Real Item itu ada berapa? 3 ya? 3 influencer sama 1 event kampus ID. Itu kemudian perlu minta engagement ya sebenarnya. Jadi kita perlu dapetin data statistiknya buat ngelihat evaluasi. Misalnya postingannya tuh jam berapa, dilihat berapa banyak orang, di likes berapa banyak orang, itu perlu gitu. Sehingga kenapa? Kalau misalnya nanti dibaca oleh organizer berikutnya, kelas berikutnya, adik-adik kalian gitu ya, itu akan lihat sebenarnya mereka bisa nentuin jam untuk posting itu jam berapa baiknya, ya kan? Dan harinya seperti apa, gitu. Itu tuh yang perlu kemudian nantinya kita lakuin. Analisis itu yang perlu dilakuin bareng-bareng. Engagement IG, berarti IG, TikTok ya? Oke, TikTok 2-nya. Mana yang paling banyak kemarin? Instagram. Why? Kenapa kita pilihnya Instagram kemarin itu? Kenapa Real Rhythm pakainya Instagram? Kenapa? Karena target kita lebih banyak di Instagram. Real Rhythm kemarin, kemudian targetnya adalah anak-anak SMA, lalu kemudian umum, gitu ya, SMA sederajat, umum, sama teman-teman mahasiswa dari fakultas lain. Gitu. Nah, itu kebanyakan dari data adalah Instagram. Jadi itu yang kemudian disebut sebagai data kualitatifnya. Jadi dari data kuantinya, Anda bicarakan bahwa ini adalah data kita, kenapa milihnya Instagram, kenapa milihnya TikTok. Dan kenapa harus postingnya di jam sekian dan segala macam. Itu dikualitatifkan. Gitu. Itu laporannya seperti itu. Lalu kemudian TikToknya juga, plus kemarin itu yang mestinya jadi evaluasi adalah kita ada kerjasama tidak dengan Humas Universitas. Nah, itu bagian dari evaluasi. Kenapa? Karena kita kan perlu ngomongin soal rilis media. Ya kan? Itu mesti ditulis, dicek gitu. Ada salah satu yang kemudian miss.
kita mau tahu ini semua tuh sebenarnya paling enak adalah bikinnya pakai checklist. Ya kan? Checklistnya ini pakai bukunya Baldwin. Nanti ngelihat di buku yang ada di Drive. Saya ambil yang bagian ini aja. Timing of the event. Kita mulainya tepat waktu atau tidak. Kalau misalnya miss, jangan salah, miss 1 menit pun itu harus dituliskan. Miss 1 menit bukan berarti kemudian failure, bukan berarti gagal, tidak. Tapi kan perlu dijelasin, kenapa bisa telat gitu misalnya. Ada yang kurangnya di mana. Misalnya kendalanya apakah human error, atau kemudian nature dan segala macam. Kan kita nggak tahu ya, pas listrik misalnya gitu, air misalnya gitu, nah itu perlu diomongin. Jadi checklistnya perlu ada seperti ini. Lalu venue-nya sendiri, ticketing and entry. Nah ini mulainya tepat waktu nggak kemarin? Enggak, nah itu perlu dijelasin kenapanya. Siapa yang jaga di loket gitu. Kemarin yang jaga di loket mau saya. Yang jaga di loket siapa? Oh, pas saya turun itu pas kamu lagi di situ. Nah itu perlu dicekin. Berapa banyak yang kemudian jadi PIC untuk ticketingnya. Di loket itu QQ-nya gimana, maksudnya antriannya seperti apa. Itu perlu dibikin. Checklist inilah yang kemudian akan membantu teman-teman untuk bikin bahwa alurnya, sistematikanya kita udah benar atau belum gitu ya. Satisfactory sebenarnya ini tuh bisa pakai Google Form kemarin. Udah oke belum? Puas atau tidak? Likert gitu. Seberapa jauh kepuasannya dan segala macam. Kemarin bikin nggak sih? Nah itu bagian itu. Jadi bagaimana kemudian Anda perlu menjelaskan itu. Bagian ini semua kemudian yang perlu dilaporkan di dalam laporan. Secara singkat sebetulnya, nah pada akhir bagian, perlu ada bicara soal impact, details, target, dan achieve-nya. Target kita berapa? Kemarin itu, anak SMA-nya berapa banyak, berapa puluh orang, berapa ratus orang, yang datang berapa. Lalu kemudian, yang ini perlu ditulisin. Jadi angka per masing-masing ini yang perlu dijelasin. Nah itu harus dikerjakan per divisi. Per PIC-nya. Gitu. Jadi PIC-nya yang kemudian perlu menjelaskan. Gitu. Sudah siap menjelaskan? Itu bagian dari, karena di dalam kurikulum ini, manajemen event merupakan bagian dari OBE, jadi Anda perlu bikin laporan. Itu akan menjadi tugas akhir Anda dan nilai akhirnya. Gitu. Per person ditanyakan, interview itu adalah untuk menekankan mengenai kesesuaian dengan catatan yang sudah dituliskan. Gitu. Itu perlunya ke sana. Secara nanti dibukukan, dijilid menjadi satu, itulah menjadi laporan kita. Di luar dari dokumentasi yang memang sudah dilakuin. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau misalnya kemudian tidak ada pertanyaan, kita nanti bisa langsung praktek. Langsung praktek per divisi. Anda perlu nulisin sebetulnya apa aja yang udah dilakuin dan belum dilakuin, atau apa yang bisa kemudian ditingkatin. Kemarin kan bagian perlengkapan juga, karena pulangnya lebih malam ya, dibandingin yang lain. Itu juga perlu nulisin. Check out per masing-masing person tuh jam berapa. Karena nyiapin apa dulu misalnya gitu. Itu perlu ditulisin. Kalau sudah sampai sini, barulah kita nanti bisa dapetin keseluruhan laporan dari kegiatan. Ini gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak? Bisa dipahami ya? Bisa. Berarti kita ada 2 laporannya, baik itu secara oral masing-masing, lalu kemudian juga secara bentuknya adalah laporan yang menjadi tugas akhirnya gitu. Karena sebetulnya eksekusi kegiatan sudah dilakukan, project base-nya sudah dilakukan, jadi sebenarnya tuntutan ataupun capaian dari kelas ini harusnya memang sudah tercapai. Begitu. Kalau begitu sebetulnya dari materi ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Nanti kita lanjut lagi ke bagian berikutnya ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.